Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita pada hari ini masih bisa mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Karena masih pandemi COVID-19, maka perkuliahan kali ini dilakukan secara daring, yaitu tanpa tatap muka dalam satu kelas. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini untuk semester 4 akan diampu oleh 2 dosen, yaitu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8, yaitu nanti pertemuan kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solikin. Sedangkan pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16, yaitu UAS, akan disampaikan oleh Ibu Keke Fahira. Pada pertemuan perkuliahan manajemen sumber daya manusia yang kedua ini, nanti kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang Human Resource Management, Strategi and Analysis. Salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola para wirausahawan selain mengelola anggaran atau keuangan, yaitu salah satunya yaitu sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh wirausaha tersebut. Manusia atau karyawan menjadi sangat penting karena bisa menjadi motor penggerak kegiatan usaha, sehingga karyawan atau sumber daya manusia itu perlu dikelola secara profesional. Apabila dikelola secara profesional, maka karyawan akan dapat meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kemajuan perusahaan yang dimiliki oleh wirausahaan tersebut. Pada dasarnya kita sering dalam mengelola sumber daya manusia, kita mengenal istilah manajer dan pemimpin. Sehingga di sini perbedaan manajer dan pemimpin adalah sebagai berikut. Manajer di sini adalah mengandalkan kontrol. Dia itu menjadi bos dari bawahannya. Sedangkan pemimpin dia membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan di sini yaitu pemimpin itu memberikan arahan, motivasi, dan inovasi. Manajer menjaga fungsi organisasi, yaitu POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Sehingga manajer ini ada fungsi-fungsi dari menjaga fungsi organisasi, yaitu planning, pengarahan bagaimana perencanaannya, organizing, pengorganisasian bagaimana, actuating, dan controlling untuk pengawasan. Ini adalah manajer. Sedangkan pemimpin dia itu membangun visi bersama, membangun bagaimana visi suatu perusahaan itu dilakukan secara bersama-sama. Manajer mengatur sistem yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan pemimpin adalah memimpin orang-orang. Manajer itu mengatur sistem, sedangkan pemimpin memimpin orang. Sehingga untuk memimpin orang itu dinamakan pemimpin, bukan manajer. Marilah kita ketahui apa pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau lebih terkenal dengan istilah Human Resource Management HRM, yaitu suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan
mengurus relasi, tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Sehingga di sini manajemen sumber daya manusia itu proses untuk memperoleh, juga melatih, menilai suatu penilaian kinerja, kompensasi, memberikan kompensasi, mengurus relasi tenaga kerja dengan yang lain, kesehatan dan keselamatan kerja, yang ada hubungannya dengan masalah keadilan. Ini menurut Dessler tahun 2015. Tujuan manajemen sumber daya manusia di sini adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Menurut Warner and Davis tahun 1996. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi bagian sebagai berikut. Bagian yaitu pengadaan sumber daya manusia, fungsi operasional yaitu pengadaan, sub fungsi operasional yaitu perencanaan sumber daya manusia, bagaimana merencanakan sumber daya manusia yang ada, bagaimana melakukan penarikan sumber daya manusia atau pencarian tenaga kerja yang dibutuhkan, itu penarikan bagaimana, perekrutan, seleksi sumber daya manusia, bagaimana cara penyeleksian ini setelah perencanaan, harus direncanakan kebutuhan karyawan atau sumber daya manusia, dilakukan penarikan atau penerimaan tenaga kerja itu bagaimana. Juga seleksi, setelah dilakukan seleksi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, seleksi seperti dengan syarat-syarat bagaimana. Juga penempatan sumber daya manusia, setelah diseleksi akhirnya diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang sesuai dengan kriteria. Akhirnya dilakukan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kriteria atau yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Setelah dilakukan penempatan, akhirnya sumber daya manusia tersebut atau karyawan dilakukan pembekalan sebelum dia melakukan pekerjaan dalam satu perusahaan itu. Dilakukan pembekalan, pengenalan dari yang ada di perusahaan. Itu adalah bagian dari pengadaan. Lanjutnya yang kedua itu pengembangan sumber daya manusia. Fungsi operasional yaitu pengembangan. Fungsi operasional itu melakukan pendidikan dan pelatihan. Setelah sumber daya manusia atau karyawan tersebut dilakukan pembekalan, maka untuk meningkatkan keterampilan dilakukan pendidikan dan pelatihan. Baik pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam suatu perusahaan tersebut maupun pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di luar perusahaan atau organisasi. Juga setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan, akhirnya dilakukan pengembangan karir karyawan tersebut agar karyawan bisa berkembang, karir bisa meningkat. Tidak yang dulunya menjadi staff, akhirnya bisa meningkat menjadi KC atau manajer dalam suatu perusahaan. Bagian yang fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada pemeliharaan sumber daya manusia. Dalam pemeliharaan ini fungsi operasional itu kompensasi. Bagaimana pemberian kompensasi, baik kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung. Integrasi hubungan antara karyawan dengan perusahaan, dengan atasan. Hubungan perburuan ini adalah hubungan serikat kerja. Akhirnya fungsi pemeliharaan itu selanjutnya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini bagaimana? Apakah memang kebutuhan dari organisasi atau perusahaan karena mungkin perusahaan tersebut mengalami kemunduran sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang kedua itu instrumen sumber daya manusia. Instrumen sumber daya manusia di sini ada analisis jabatan. Bagaimana menganalisa jabatan
jabatan-jabatan yang ada, bagaimana persyaratan, bagaimana proses dari analisis jabatan tersebut. Yang kedua adalah penilaian prestasi kerja. Setelah karyawan itu bekerja, maka selanjutnya ada dilakukan penilaian. Bagaimana prestasi kerja karyawan tersebut? Apakah ada peningkatan atau malah kemunduran? Sehingga perlu dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini akhirnya bisa diketahui apakah karyawan tersebut bisa dilakukan promosi atau tidak, bahkan atau mungkin bisa dilakukan demografi, penurunan jabatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi jabatan oleh karyawan tersebut. Sementara ini kita mengenal ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Nah, perbedaan sumber daya manusia dengan manajemen personalia adalah sebagai berikut. Untuk istilah atau pengertian manajemen personalia yaitu terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Hanya sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga di sini karyawan itu hanya dianggap salah satu faktor produksi saja. Tenaganya digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen sumber daya manusia terkandung bahwa karyawan atau sumber daya manusia itu yang ada dalam perusahaan itu merupakan aset, kekayaan milik yang berharga oleh perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Maksudnya di sini adalah kalau MSDM, manajemen sumber daya manusia, bahwasanya karyawan atau sumber daya manusia itu merupakan aset dari perusahaan, kekayaan atau harta yang paling berharga oleh perusahaan, sehingga sumber daya manusia atau karyawan tersebut harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Mungkin kesejahteraannya bagaimana, tunjangannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, maupun keselamatan kerja karyawan itu harus diperhatikan, sehingga ini merupakan aset dari sumber daya manusia perusahaan tersebut. Perbedaan ini adalah menurut Saidam tahun 1996. Sedangkan tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Apakah tujuan organisasional itu apa, tujuan fungsional apa, tujuan kemasyarakatan apa, maupun tujuan personalnya. Mari kita bahas. Yang pertama itu tujuan organisasional. Tujuan organisasional di sini bahwasanya memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia itu berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Maksud dari tujuan ini adalah manajemen departemen sumber daya manusia itu membantu manajer dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga manajer ini tetap berusaha bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Sedangkan departemen sumber daya manusia itu hanya memberikan dukungan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, sehingga tanggung jawab tetap masih menjadi tanggung jawab manajer, adalah tujuan organisasional. Tujuan yang kedua yaitu tujuan fungsional.
Tujuan fungsional yaitu menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Maksudnya di sini adalah Departemen Sumber Daya Manusia itu dalam tingkat yang layak itu menjadi kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal, hanya sembarangan, tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga ini akan terbuang percuma. Ini adalah tujuan dari fungsi fungsional manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Maksudnya di sini adalah bersikap etis, bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan apa dan tantangan-tantangan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan, oleh masyarakat, dan meminimalkan dampak efektif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi, sehingga ini tidak ada dampak yang negatif bagi organisasi, sehingga seharusnya bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh karyawan. Tujuan yang keempat yaitu tujuan personal. Tujuan personal di sini yaitu membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Sejauh tujuan-tujuan itu mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika karyawan itu dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak, maka kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Maksudnya tujuan personal di sini adalah karyawan membantu karyawan untuk mencapai tujuan pribadi, sehingga tujuan ini bisa mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Apabila tujuan personal karyawan itu tercapai, maka maksudnya tujuan karyawan perusahaan itu tercapai jika karyawan dipelihara. Kalau dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Namun demikian, apabila karyawan itu tidak dipelihara, tidak dipertahankan, dan tidak dimotivasi, maka akan dapat menyebabkan kinerja dan kepuasan karyawan itu akan menurun. Bahkan dapat saja karyawan bisa meninggalkan organisasi. Kalau karyawan yang potensial tersebut meninggalkan organisasi, maka ini akan dapat menyebabkan kerugian dari organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang proses perencanaan manajemen strategis. Proses yang pertama itu bertanya itu di mana kita berada sekarang. Fokus manajer, lingkup produk. Maksudnya lingkup produk ini adalah produk apa yang akan dijual. Sehingga manajer harus menekankan fokus produk-produk apa yang dijual dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal di sini yaitu bagaimana desainnya memproduksi dan menjual produk tersebut. Selanjutnya adalah jarak geografis. Bagaimana distribusinya dengan memperhatikan geografis. Apakah daerah pegunungan atau daerah perkotaan atau maupun daerah pedesaan, sehingga juga manajer harus memperhatikan geografisnya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara pendistribusiannya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Apa dasar persaing kita?
yang menjadi keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita itu apa? Sehingga fokus dari manajer adalah keunggulan kompetitif kita, dasar keunggulan kita untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah mengukur situasi. Mengukur situasi di sini adalah melakukan audit internal maupun eksternal. Melakukan audit internal maupun eksternal di sini adalah menyusun dan mengorganisasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dan menggunakan analisis SWOT. Kekuatan kita bagaimana? Kekuatan dari dalam. Kelemahan kita bagaimana? Kita harus juga mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Apabila kita sudah mengetahui kekuatan, kita mengetahui kelemahan, otomatis kita mengetahui kelemahan. Selain itu, bagaimana tantangan kita? Tantangan kita untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Selain tantangan, kita peluang apa yang bisa kita ciptakan untuk bersaing dengan perusahaan asing tersebut atau perusahaan yang lain, sehingga melakukan audit internal ini dilakukan analisis SWOT adalah kita menyusun dan organisasi mengetahui kekuatan kita, mengetahui kelemahan perusahaan kita, tantangan-tantangan apa yang kita hadapi dalam melakukan persaingan, juga peluang apa yang dapat kita peroleh, baik sekecil apapun peluang harus kita tangkap, kita perhatikan. Yang ketiga adalah menciptakan opsi strategis. Menciptakan opsi strategis di sini adalah mempertimbangkan opsi-opsi strategis perusahaan dari serangkaian opsi yang ada. Maksudnya di sini adalah opsi strategis perusahaan itu seperti apa? Dari serangkaian opsi yang ada itu diambil opsi strategisnya. Keempat adalah membuat pilihan strategis. Maksudnya di sini ada membandingkan opsi-opsi strategis untuk melihat opsi mana yang paling konsisten dengan kesempatan dan ancaman perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Membuat pilihan strategis ini ada hubungannya dengan analisis SWOT atau analisis internal dan eksternalnya, sehingga kita bisa membandingkan opsi strategis dan kesempatan, ancaman perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya adalah meninjau opsi strategis. Di sini adalah manajer mematangkan pilihan strategis. Proses perencanaan manajer strategis selanjutnya yaitu menerjemahkan menjadi sasaran. Manajemen menerjemahkan arah baru yang diinginkan menjadi sasaran strategis yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menerapkan strategi. Menerapkan strategi ke dalam tindakan. Setelah ada strategi yang diputuskan atau yang dipilih, akhirnya dilakukan dalam suatu tindakan nyata. Manajemen menggunakan sasaran strategis baru untuk merumuskan hierarki sasaran, kebijakan, dan prosedur sebagai pedoman pada tindakan dari rantai komando ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja dari serangkaian kegiatan tersebut, bagaimana kita mengevaluasi kinerja kita, apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Apabila semakin meningkat, maka kita akan melakukan peningkatan ke arah yang lebih baik. Apabila semakin menurun, maka kita harus diketahui penurunan kita karena apa, jadi penyebab apa, sehingga dengan penurunan kita ketahui, akhirnya bisa kita melakukan peningkatan kinerja dan tujuan kita, operasional kita. Selanjutnya jenis-jenis strategi, yaitu yang pertama strategi korporat. Strategi korporat di sini adalah jenis strategi yang mengidentifikasikan portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Sehingga korporat di sini adalah
mengidentifikasi portofolio bisnis secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis berhubungan satu dengan lain, sehingga bisnis ini berhubungan satu dengan lain bagaimana, sehingga dibutuhkan strategi korporat. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif di sini adalah strategi yang mengidentifikasikan cara membangun dan memperkuat kompetitif jangka panjang bisnis dalam pasar. Keunggulan kompetitif, semua faktor yang memungkinkan sebuah organisasi untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar. Maksudnya di sini adalah strategi kompetitif mengidentifikasi untuk membangun dan memperkuat posisi kompetitif dalam jangka waktu yang panjang, sehingga keunggulan kompetitif kita, perusahaan kita memungkinkan perusahaan itu dapat membedakan produk dan jasa dari produk pesaing, sehingga kita dapat meningkatkan pangsa pasar dari perusahaan itu. Strategi yang ketiga yaitu strategi fungsional atau departemen. Di sini maksudnya adalah strategi yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas luas yang akan dikejar oleh staf departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran kompetitifnya. Di sini maksudnya adalah mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang ingin dikejar staf departemen, mungkin departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen produksi, sehingga dengan departemen tersebut akan dapat membantu bisnis kita, bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan yang lain di luar. Di sini memang dibutuhkan peran manajer dalam perencanaan strategis. Peran manajer dalam perencanaan strategis di sini yaitu rencana strategis keseluruhan perusahaan melibatkan seringnya diskusi antar manajer tingkat bawah dan di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Informasi ini untuk menuntaskan rencana strategis mereka. Maksudnya di sini ada peran manajer dalam perencanaan strategis adalah sering diskusi antar manajer tingkat bawah dan manajer tingkat puncak dan juga manajer tingkat bawah. Di sini adalah diskusi antara manajer tingkat bawah dan manajer tingkat puncak, dan diskusi antara manajer tingkat puncak dengan manajer tingkat bawah, sehingga dengan demikian dapat menuntaskan rencana strategis perusahaan yang akan datang atau strategis mereka itu seperti apa. Sehingga ini adalah peran manajer dalam perencanaan strategis. Alat manajemen sumber daya manusia dalam manajemen strategis menurut Gary Dessler tahun 2016 yaitu manajemen strategis adalah suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Maksud di sini adalah proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta praktek sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini akhirnya menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran strateginya. Sasaran strategi perusahaan itu apa, sehingga ini adalah pengertian dari manajemen strategis. Alat-alat manajemen strategis yaitu yang pertama adalah menggunakan peta strategi atau strategi map. Peta strategi map di sini yaitu merangkum bagaimana kinerja setiap departemen
berkontribusi untuk mencapai sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menggunakan HR scorecard. Menggunakan HR scorecard di sini adalah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas peta strategi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Alat yang kedua, menggunakan papan instrumen digital. Di sini adalah memberi manajer grafik dan bagian di atas meja memperlihatkan gambar terkomputerisasi mengenai hasil perusahaan pada semua metrik dari proses kartu skor sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan mengenal benchmarking dan strategi benchmarking. Yang dimaksud dengan benchmarking di sini adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi itu mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit, bagian atau organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun secara eksternal. Fokus dari kegiatan benchmarking di sini diarahkan pada praktek terbaik dari perusahaan lain. Maksud di sini adalah mencari perbandingan perusahaan yang lain seperti apa. Tujuan dari pelaksanaan benchmarking di sini adalah untuk menentukan kunci atau rahasia sukses dari perusahaan pesaing yang paling unggul, kemudian mengadaptasikan dan memperbaiki secara lebih baik untuk diterapkan, yang akhirnya akan mengungguli pesaing yang di benchmarking atau memperoleh gambaran dalam insight mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Maksudnya di sini adalah kunci atau rahasia sukses dari perusahaan pesaing yang paling unggul. Kita mengadopsi kunci atau rahasia tersebut. Bagaimana pesaing itu lebih unggul? Kita ketahui kunci atau rahasia suksesnya, sehingga kita bisa mengadaptasi dan memperbaiki, sehingga kita diharapkan mampu mengungguli pesaing yang di benchmarking. Misalnya contoh perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola melakukan benchmarking kepada perusahaan Pepsi Cola. Bagaimana dulu Pepsi Cola itu sukses, sehingga diketahui kunci atau rahasia sukses dari Pepsi Cola itu seperti apa. Sehingga kalau sudah diketahui kunci rahasianya kesuksesan dari Pepsi Cola, sehingga Coca-Cola bisa mengadaptasi dan memperbaiki. Akhirnya Coca-Cola ini bisa mengungguli dari pesaing, yaitu dari Pepsi Cola. Sehingga ini dapat meraih sasaran yang diinginkan, best practice yang diinginkan dari Coca-Cola. Sehingga Coca-Cola lebih unggul dari Pepsi Cola dengan mengetahui benchmarking dari Pepsi Cola tersebut. Manfaat dari benchmarking di sini menurut Ross tahun 1994 halaman 239 sampai 240. Yang pertama adalah manfaatnya perubahan budaya. Maksudnya perubahan budaya di sini adalah memungkinkan perusahaan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistis, berperan meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas target. Maksudnya di sini adalah perubahan budaya adalah perusahaan menetapkan target kinerja baru yang realistis. Dulu targetnya mungkin tidak terlalu realistis, sehingga ditetapkan target yang baru, mungkin sasaran. Contoh sasaran Coca-Cola.
Dulu mungkin Coca-Cola menetapkan target adalah masyarakat perkotaan, sehingga dengan baru mungkin bertambah ke masyarakat pedesaan, sehingga Coca-Cola dapat meyakinkan setiap orang dalam organisasi dan kredibilitas target tersebut bahwasanya masyarakat pedesaan juga perlu menikmati dan bisa menikmati produk dari Coca-Cola tersebut, sehingga ada perubahan budaya yang dulunya Coca-Cola hanya bisa dimanfaatkan oleh orang di perkotaan saja, sehingga dengan perubahan budaya target kinerja yang baru kita menyasar ke masyarakat pedesaan. Yang kedua adalah perbaikan kinerja. Maksudnya perbaikan kinerja adalah membantu perusahaan mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Di sini mungkin departemen produksi dengan departemen pemasaran timbul gap dalam kinerja. Mungkin produksi kinerja sudah semaksimal mungkin. Namun demikian departemen pemasaran kinerjanya menurun, tidak semangat dalam melakukan pemasaran, sehingga ini timbul adalah gap. Dengan ada gap ini akhirnya dapat dilakukan perbaikan kinerja dari departemen pemasaran tersebut untuk proses yang akan diperbaiki. Mengapa kinerja dari departemen pemasaran itu menurun? Mungkin masalah tunjangan atau masalah insentif yang diterima dari pemasaran, sehingga dengan diketahui ini maka akan dapat melakukan perbaikan kinerja dari departemen pemasaran. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Di sini peningkatan kemampuan sumber daya manusia berarti kita bisa memberikan dasar bagi pelatihan. Karyawan menyadari adanya gap antara mereka yang kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan lain di perusahaan lain. Maksudnya di sini adalah yang pertama memberikan dasar pelatihan. Kita karyawan diberikan atau SDM kita berikan dasar-dasar pelatihan. Dasar pelatihan mungkin bidang pemasaran, dasar pelatihan pemasaran bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik. Terus juga kita melihat gap pemasaran antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan karyawan lain di perusahaan lain. Contoh perusahaan Coca-Cola kinerjanya bisa meniru atau mencontoh dari kinerja karyawan di Pepsi Cola, sehingga dengan ini akan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan meniru kinerja dari perusahaan yang lain. Selanjutnya keterlibatan dengan karyawan dalam memecahkan permasalahan, sehingga karyawan mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Biasa ini karyawan tidak dilibatkan dalam ada suatu masalah, tidak dilibatkan, sehingga apabila tidak dilibatkan maka kita dari perusahaan tidak mengetahui kemampuan dari sumber daya manusia tersebut atau keinginan dari karyawan, sehingga perusahaan melibatkan karyawan untuk memecahkan suatu permasalahan, sehingga karyawan ini ada kemampuan dan keterampilannya itu meningkat dalam melakukan pemecahan permasalahan. Selanjutnya bagaimana strategi benchmarking. Maksud strategi benchmarking di sini adalah suatu strategi mengadaptasi perusahaan lain yang memiliki kinerja atau produktivitas tinggi. Seperti tadi kita benchmarking mengadaptasi perusahaan lain yang kinerja tinggi dan produktivitas tinggi. Contoh mengadaptasi perusahaan Pepsi Cola yang memiliki kinerja dan produktivitas tinggi
sehingga Coca-Cola bisa melakukan strategi benchmarking dari Pepsi Cola, sehingga kinerja dan produktivitas dari Coca-Cola bisa meningkat, bisa mengungguli dari produksi produk Pepsi Cola. Benchmarking merupakan suatu alat bantu guna memperbaiki performa perusahaan melalui pemahaman lebih baik tentang performa dan proses-proses perusahaan best practice. Di sini benchmarking dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperbaiki performa atau kinerja dari perusahaan yang lebih baik, sehingga alat bantunya yaitu sebagai yang memberi contoh Pepsi Cola, sehingga dengan memperbaiki dari perusahaan Coca-Cola ini meniru dari performa Pepsi Cola, sehingga ini bisa dilakukan best practice dari Pepsi Cola, sehingga Coca-Cola bisa lebih unggul, lebih produktif dari Pepsi Cola, sehingga ini diperlukan strategi benchmarking. Selanjutnya benchmarking dan analisis kebutuhan. Layanan benchmarking Society for Human Resource Management memungkinkan perusahaan untuk membandingkan sumber daya mereka dengan perusahaan lain. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya benchmarking di sini gunakan untuk membandingkan sumber daya manusia mereka yang dimiliki dengan perusahaan lain. Yaitu contoh sumber daya manusia Coca-Cola untuk membandingkan sumber daya manusia yang ada di Pepsi Cola. Angka-angka pembanding atau benchmarking tidak hanya berdasarkan industri, tetapi berdasarkan ukuran kerja, pendapatan perusahaan, dan daerah geografis. Di sini benchmarkingnya tidak berdasarkan industri, ukuran kerja dari Pepsi Cola bagaimana, pendapatan perusahaan, dan juga daerah geografis antara Pepsi Cola dan Coca-Cola. Benchmarking juga dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan berkinerja tinggi dengan kinerja karyawan untuk bisa dapat menjadi yang lebih baik. Sehingga benchmarking digunakan agar perusahaan itu berkinerja lebih baik dengan mengacu atau membandingkan dengan perusahaan tersebut, yaitu perusahaan Pepsi Cola yang berkinerja tinggi, sehingga dengan membandingkan berkinerja tinggi, sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi kinerja yang lebih baik. Coca-Cola bisa memenuhi kinerja karyawan lebih baik dibandingkan yang dulu sebelum kita melakukan membandingkan dengan Pepsi Cola. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang Human Resource Management, strategi and analysis, juga benchmarking dari manajemen sumber daya manusia. Semoga apa yang ada dalam materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.